warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran seni tari untuk kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari berbagai bentuk dan jenis seni tari yang ada di Indonesia. Bersama saya Ibu Lindawati, guru SMK 3 Pariaman, kita akan menjelajahi keindahan seni tari yang kaya akan budaya dan tradisi. Oke, kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran kita. Kali ini membahas tentang menunjukkan makna dan simbol pada tari kreasi individu dan kelompok dengan mengidentifikasi unsur-unsur dasar dan pendukung karya tari. Sedangkan capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menunjukkan hasil karya tari kreasi secara individu, berpasangan maupun berkelompok. Sedangkan pengertian seni tari di sini saya akan menjelaskan apa itu dikatakan dengan seni tari. Seni tari adalah ekspresi gerak tubuh yang diiringi oleh irama musik. Tari tidak hanya sekedar gerakan tetapi juga menyampaikan pesan, cerita dan emosi. Seni tari telah ada sejak zaman purba dan berkembang menjadi berbagai bentuk dan jenis di seluruh dunia. Ada beberapa bentuk seni tari yang akan kita pelajari pada berikut ini. Di antaranya 1. Tari tradisional. Tari tradisional mencerminkan budaya dan adat istiadat suatu daerah. Geraknya khas dan seringkali memiliki makna simbolis, contohnya kepada tari saman dan tari kecak. Kemudian yang kedua, tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari yang diciptakan dengan menggabungkan elemen-elemen tradisional dan modern. Tari ini biasanya dibuat untuk acara-acara tertentu, menampilkan inovasi dalam gerakan, kostum, dan musik. Contohnya di sini saya sebutkan yaitu tari piring. Yang ketiga, tari klasik. Tari yang tumbuh dan berkembang di kalang istana. Di sini saya contohkan kepada tari budaya dari daerah Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu tari modern. Tari modern mencerminkan gaya hidup perkotaan dan seringkali berfokus pada gerakan yang energik dan improvisasi. Contohnya di sini pada hip hop atau jazz. Kemudian yang terakhir tari kontemporer. Tari yang lebih bebas dan inovatif seringkali mencerminkan isu-isu sosial atau ekspresi pribadi si penari. Kemudian contohnya di sini tarian yang sering kita lihat di festival tari modern. Berikut ini adalah beberapa jenis seni tari yang paling populer. Di antaranya 1. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang ditarikan oleh satu orang penari, boleh laki-laki, boleh pun perempuan. Contohnya di sini saya jelaskan yaitu pada tari ngeremo, yaitu berasal dari daerah Jawa Timur. Kemudian yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang ditarikan dua orang penari, boleh laki-laki, boleh pun sama perempuan. Di sini saya contohkan pada tari piring yang berasal di daerah Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh lebih dari 3 orang penari. Di sini saya contohkan kepada tari saman berasal dari daerah Aceh dan tari indang berasal dari Sumatera Barat pada umumnya, khususnya di daerah Pariaman. Kemudian kita lanjutkan pada unsur-unsur seni tari. Unsur-unsur seni tari diantaranya 1. Gerak. Gerak adalah kombinasi gerakan tubuh yang mengandung makna atau estetika. Kemudian yang kedua, ruang. Ruang adalah area tempat si penari bergerak, bisa melingkar, diagonal, dan lurus. Kemudian yang ketiga, waktu. Waktu adalah durasi dan ritme yang diikuti dalam setiap gerakan. Kemudian tenaga. Tenaga adalah intensitas atau kekuatan yang digunakan saat menari, keras atau lembut. Kemudian di sini saya mencontohkan beberapa contoh tari, tapi saya contohkan cuma 3 saja. Kalau ingin lebih jelas lagi, boleh teman-teman atau Anda semua mencari tahu sendiri lewat internet. Di sini saya contohkan pada tari piring berasal dari daerah Sumatera Barat, tari Dayak berasal dari daerah Kelantan, kemudian tari saman berasal dari daerah Aceh. Hari ini untuk LKPD kita atau evaluasinya, saya ambil dari linknya atau aplikasinya Wordwall.
Untuk LKPD-nya atau link evaluasinya di sini berbentuk objektif. Di antara salah satu saja saya sebutkan untuk contoh satu soalnya unsur-unsur utama dalam sebuah tari adalah. Oke, kita lanjutkan saja kepada kesimpulannya. Sebelum saya menjelaskan kesimpulan, setiap bentuk dan jenis tari memiliki keunikan dan keindahan sendiri. Dengan memahami dan mempelajari seni tari, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri. Sedangkan kesimpulan yang hari ini kita pelajari hari ini, satu, seni tari adalah bentuk ekspresi budaya yang berharga dan kaya makna. Kemudian yang kedua, tarian yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, adat dan hiburan masyarakat. Kemudian yang ketiga, pelestarian tarian tradisional penting di tengah perkembangan tarian modern. Sedangkan sumber yang saya ambil di sini referensinya perangkat pembelajaran KUPA dari 2023 sampai 2024, kemudian menggunakan Canva for Education, Word, dan Quizzes. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan mengeksplorasi lebih banyak tentang seni tari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.